Elsa Idriani dan Zahra Salsabila Sherly. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pembuatan sediaan imunohistokimia dan gambaran hasil pewarnaan imunohistokimia. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian imunohistokimia, kemudian yang kedua ada prinsip reaksi imunohistokimia, yang ketiga perbedaan dengan ELISA dan Western blotting, yang keempat ada metode imunohistokimia, yang kelima teknik pembuatan sediaan imunohistokimia, dan yang terakhir ada gambaran hasil pewarnaan imunohistokimia. Pertama ada pengertian imunohistokimia. Imunohistokimia atau immunohistochemistry atau IHC merupakan teknik pewarnaan histologi yang memungkinkan pendeteksian antigen jaringan atau marker pada berbagai spesimen dengan menggunakan prinsip interaksi antigen-antibodi yang spesifik. Yang kedua, ada prinsip reaksi imunohistokimia. Prinsip reaksinya yaitu pengikatan bahan aktif atau antigen pada sisi aktif yang spesifik oleh suatu antibahan aktif atau antibodi. Hasil reaksi antigen dan antibodi ini dapat diidentifikasi pada spesimen bila antibodi diikat oleh suatu penanda atau marker berupa fluoresin, enzim, bahan partikel atau isotop yang dapat divisualisasikan, sehingga dapat menandai keberadaan bahan aktif tersebut dalam jaringan. Tiga. Perbedaan dengan ELISA dan Western blotting. Perbedaan dengan ELISA dan Western blotting. Yang pertama, tujuan. Tujuan imunohistokimia yaitu untuk menunjukkan keberadaan dan lokasi protein atau antigen pada jaringan. Tujuan pada ELISA yaitu untuk mendeteksi keberadaan antigen dalam sampel. Tujuan pada Western blotting yaitu untuk mendeteksi keberadaan dalam jumlah kecil dan ukuran protein dalam sampel. Yang kedua, kelebihan. Kelebihan imunohistokimia sangat berguna dalam menilai perkembangan proses penyakit. Kelebihan pada ELISA yaitu sensitivitas tinggi, spesifikasi sedang, dapat mendeteksi banyak sampel. Kelebihan pada Western blotting sangat sensitif mendeteksi jumlah protein yang sangat kecil. Yang ketiga, kekurangan. Kekurangan imunohistokimia yaitu kurang sensitif. Kekurangan ELISA dapat terjadi reaktivasi silang. Kekurangan Western blotting sukar untuk mengirim protein yang besar. Empat. Metode imunohistokimia. Metode imunohistokimia. Pertama, metode langsung atau direct method. Metode langsung merupakan metode pengecatan satu langkah karena hanya melibatkan satu jenis antibodi, yaitu antibodi yang terlabel. Contohnya antiserum terkonjugasi fluorescence isothiocyanate atau FITC atau rhodamin. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer atau tidak berlabel dan antibodi sekunder atau berlabel. Antibodi primer bertugas mengenali antigen yang diidentifikasi pada jaringan first layer, sedangkan antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer pada second layer. Antibodi kedua merupakan anti-antibodi primer. Labelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat berupa kromogen.
pembuatan sediaan imunohistokimia. Teknik pembuatan sediaan imunohistokimia. Yang pertama, tisu sectioning. Yang kedua, deparafinasi. Ketiga, pembilasan. Keempat, antigen retrieval. Yang kelima, blocking endogenous enzyme. Yang keenam, blocking background staining. Yang ketujuh, primary antibody. Yang kedelapan, chromogen substrat. Yang kesembilan, counter staining. Yang kesepuluh, mounting. Pertama, tisu sectioning. 1. Sebelum pemotongan, jaringan ditanam dalam parafin dengan menggunakan alat embedding. Yang kedua, dilakukan pemotongan jaringan menjadi irisan tipis dengan menggunakan mikrotong. Ketiga, pita jaringan yang terbentuk diambil menggunakan pinset sesuai kebutuhan dan dipindahkan ke waterbath. Yang keempat, dipilih pita jaringan yang tidak robek dan ditempelkan pada kaca objek. Kelima, kaca objek diletakkan di atas hotplate untuk menghilangkan parafin yang menempel pada jaringan dan untuk merekatkan jaringan pada kaca objek. 2. Deparafinasi. Langkah ini dilakukan untuk membuang parafin dari permukaan sel sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Tahap ketiga yaitu pembilasan. Pembilasan bertujuan untuk menghilangkan kelebihan antibodi primer yang terikat pada antigen jaringan. Dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan dengan menggunakan PBS kecuali metode AP atau TBS dengan atau tanpa Twin 20. Di sini ada perbedaan antara PBS dengan TBS. PBS dibuat dengan melarutkan NaCl, KCl, Na2HPO4, dan KH2PO4 dalam air suling. Sedangkan TBS dibuat dengan mencampurkan senyawa organik tris dengan NaCl dalam air suling. Tahapan 4, yaitu tahapan antigen retrieval. Antigen retrieval adalah proses perlakuan jaringan embedding formalin fix dengan enzim proteolitik atau memanaskannya dalam berbagai larutan buffer untuk mengekspos antigen. Proses antigen retrieval bertujuan untuk memunculkan kembali epitop dengan mengembalikan struktur protein atau antigen yang tertutup pada saat proses fiksasi. Antigen retrieval terdapat dua metode sebagai berikut. Di antaranya, protease-induced epitope retrieval dan heat-induced epitope retrieval. Di slide selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan antara metode protease-induced epitope retrieval dengan metode heat-induced epitope retrieval. Selanjutnya, perbedaan antara metode enzimatik atau protease-induced epitope retrieval dengan metode pemanasan atau heat-induced epitope retrieval. Metode enzimatik paling umum menggunakan enzim yaitu tripsin dan protease. Tapi proteolitik lain seperti simotripsin, proteinase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecah ikatan silang formalin dan karenanya bagian antigen terbuka. Underdigation menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigation dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Kemudian metode pemanasan merupakan metode yang dipanaskan dengan menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, dan autoclave
dengan menggunakan buffer penyangga. Suhu tinggi dapat melemahkan atau menghancurkan beberapa ikatan koordinat kalsium, namun pengaruhnya reversibel pada pendinginan. Buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, diantaranya sitrat pada pH 6, tris EDTA pada pH 9, EDTA pada pH 8, dan tris HCl pada pH 10. Selanjutnya, tahap kelima adalah tahap blocking. Selanjutnya, blocking enzim. Pemberian H2O2 akan neutralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode ABC dan PAP. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Selanjutnya, jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibody primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking yang dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Sebagian besar aktivitas endogen alkalin fosfatase dapat diblokir dengan menambahkan levamisol di medium inkubasi akhir dan menggunakan asam asetat 20% dapat menghambat alkalin fosfatase. Selanjutnya, blocking Fc reseptor. Untuk memblokir reseptor Fc endogen, inkubasi section selama 15-30 menit dengan serum normal dari spesies inang antibodi sekunder. Normal serum blocking solution, yaitu 2,5% normal serum, 0,05% Win 20 atau deterjen, dan peredam surface tension yang merupakan opsional. 0,05% sodium asid atau pengawet untuk penyimpanan jangka panjang, 0,01 mpbs dengan pH 7,4, lalu campur dengan baik dan dilakukan penyimpanan di suhu 4 derajat Celcius. Block section selama 20-30 menit pada suhu kamar sebelum inkubasi antibody primer. Perlu diingat, jangan gunakan sodium asid saat bekerja dengan antibody HRP terkonjugasi. Yang keenam, antibody primer. Kekhususan antibody primer untuk epitope biasanya ditentukan secara eksperimental. Demonstrasi antibody yang paling konklusif adalah kurangnya pewarnaan pada jaringan atau sel di mana protein target telah tersingkir. Indikator lainnya adalah yang pertama, pengakuan terhadap satu pita pada Western blotting. Yang kedua, pola pewarnaan yang konsisten dengan lokalisasi yang diketahui dari protein yang menarik dalam sel kontrol atau jaringan. Dan yang ketiga, kurangnya pewarnaan di jaringan atau sel yang diketahui tidak mengekspresikan protein. 7. Chromogen substrat. Menggunakan antibodi dan kombinasi dengan chromogen atau substrat untuk memvisualisasikan keberadaan antigen dalam jaringan.
Jenis kromogen yang digunakan ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis tes, tingkat ekspresi antigen, jika perlu untuk mengukur sinyal atau tidak, jenis akuisisi yang digunakan. Pilihan kromogen yang akan digunakan berhubungan langsung dengan enzim yang digunakan dalam pemeriksaan. Berikut adalah beberapa contoh kromogen. Yang pertama ada HRP. HRP terdiri dari yang pertama amino etil karbozol atau AEC, yang kedua 3,3 diaminobenzidin atau DAB, yang ketiga 3,3 5,5 tetrametil benzidin atau TMB, yang keempat ada emerald. Selanjutnya ada AP. AP terdiri dari yang pertama fast red, yang kedua permanent red, yang ketiga ada NBT dan 5-bromo 4-kloro 3-indolil fosfatase atau BCIP atau NBT atau BCIP. 8. Counter staining. Pertama, counter staining adalah pulasan diberi warna yang kontras dengan pewarna utama sehingga membuat struktur yang diwarnai mudah terlihat menggunakan mikroskop. Yang kedua, pewarnaan yang digunakan ialah hematoksilia. Ketiga, contoh, counter staining dengan noda besi meningkatkan interpretasi pewarnaan antibodi caspase-3 dan CD68 pada jaringan limpa manusia di makrofag manusia dalam jaringan yang mengandung kelebihan zat besi. Keempat, noda khusus juga berguna untuk evaluasi keadaan penyakit. 9. Mounting. Mounting sampel jaringan sangat penting untuk menjaga spesimen selama penyimpanan dan untuk meningkatkan kualitas pencernaan atau kejelasan dan kontras sama mikroskopis. Selanjutnya ada kategori mounting. Yang pertama, organik. Hanya untuk label enzimatik, endapan berwarna yang terbentuk tidak larut dalam pelarut, misalnya DAB. Yang kedua, berair. Cocok untuk semua label atau kombinasi kromogen dan label fluorescence enzimatik. 6. Gambaran hasil imunohistokimia. Di atas adalah gambaran hasil metode imunohistokimia untuk deteksi protein pada jaringan histopatologi dengan pewarnaan DAB dan hasil positif pada kompleks antigen antibodi. Di atas adalah gambar hasil fotomikrograf preparat histologis ginjal dengan pewarnaan imunohistokimia untuk mendeteksi kandungan CU, SOD, atau superoksida dismutase. Yang pertama, ini ada pembesaran 100 kali, yang kedua, pembesaran 200 kali, yang ketiga, pembesaran 400 kali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dapat ditulis pada kolom komentar. Sekian, terima kasih.